Kepada yang terhormat Bapak Ali Kurnia, sebelumnya perkenalkan nama saya Ardiansyah. Oke, saya sudah baca artikel, nonton YouTube Bapak mengenai bebas hutang. Saya ingin konsultasi dengan Bapak masalah saya, yaitu hutang KPR dan hutang mobil. Hutang mobil ya. Ya, rata-rata itu sih. Di sini saya mau menceritakan bahwa pada awal saya mengambil semua cicilan, saya sanggup bayar karena saya masih bekerja sebagai karyawan di perusahaan. Kemudian saya keluar mulai mencoba wirausaha dengan beberapa teman, tapi tengah jalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Proyek yang macet, yang mengakibatkan cash flow terganggu, sampai-sampai untuk gaji bulanan tidak bisa. Maka dari itu, semua angsuran rumah dan mobil saya macet semua. Perlu diketahui bahwa cicilan rumah yang saya angsur 22 tahun, 22 tahun ya tenornya, masih muda soalnya ya. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Sedangkan mobil saya angsur 5 tahun sudah berjalan. Waduh, ngambilnya tinggi-tinggi semua. Sudah berjalan hampir 3 tahun. Di satu sisi perusahaan kita sedang bangun ada beberapa kecurangan yang saya ketahui yang teman saya lakukan. Ini membuat saya tidak nyaman dan dengan hal tersebut, saya ingin membuat usaha sendiri baru lagi dan pisah dengan teman saya. Mohon masukan dan saran masalah ini. Semoga saya mendapat kecerahan dari Bapak agar saya termotivasi untuk melunasi semua hutang saya. Kalau ini harus agak ekstrim. Gimana kalau Pak Widini? Karena rumah ini kan masih panjang nih. Masih 21 tahun. Itu kepanjangan Pak kalau kepanjangan itu dilepas saja. Gitu ya. Lepas saja kontrak dulu. Saran saya sih kalau itu dilepas terus nanti kontrak dulu, tahun depan aja sudah bisa beli tanah dulu untuk pelan-pelan bangun, nanti bisa gitu, enggak usah terus pakai kan mungkin juga, betul, mungkin juga termasuk ini kan masih ada angsuran, ada mobil juga ya. Iya, mobil dia 5 tahun. Termasuk itu. Mending 2 aset itu, kalau ini harus agak ekstrim ini, 2 aset itu dilepas. Kalau masih ada sisa baru untuk modal mulai usaha baru yang berpisah itu tadi. Iya, gitu. Kalau ini saran saya. Ini hampir sama dengan saya. Gitu ya. Saran saya sih ini saya harus agak ekstrim ini. Ini Anda kan project ya, project yang macet, cash flow terganggu. Saran saya Bapak untuk mulai usaha untuk awal jangan bergelut di bidang project. Saran saya jangan B2B gitu. Yang cash flow-nya tidak bisa kita kontrol, lebih baik B2C atau bisnis retail. Karena bisnis yang berhubungan dengan konsumen itu jauh lebih menurut saya lebih settle, cash money. Iya, lebih long term. Kenapa? Karena menurut saya sendiri, saya sih tipikal orang yang tidak bisa melepas konsumen, Pak, gitu. Jadi saya tidak punya karyawan khusus untuk menangani konsumen saya. Konsumen inti selalu ke saya, gitu. Karena kita harus tahu secara detail tentang sebuah bisnis itu, jangan sampai nanti dicurangi orang gitu. Dan sebaiknya Anda coba belajar lagi tentang bisnis yang B2C atau bisnis yang sifatnya retail. Apapun boleh lah, buka warung makan juga boleh, mau buka kebutuhan pokok juga boleh. Apapun yang coba retail dulu, yang penting langsung dengan konsumen supaya uangnya cash masuk di awal dan Anda nggak lagi merasa terganggu karena cash flow, karena langsung berhadapan dengan konsumen itu tadi cash money, Pak. Mungkin saran saya itu ini dijualin aja dulu semua, kembali ke nol seperti saya, nggak usah khawatir ya. Lebih baik kembali ke nol, menata dari bawah lagi. Itu jauh lebih mudah daripada kita gendong beban tapi harus naik gunung gitu loh. Jadi nggak punya beban masa lalu gitu. Jadi gitu. Mulai dari nol saja. Itu jauh lebih fresh. Lebih fresh, lebih mudah dan lebih cepat menurut saya seperti itu. Mungkin itu pertanyaan terakhir, Pak. Ini sebetulnya masih ada. Ini ada seorang penagih yang langsung kirim kalkulator ke saya. Tapi enggak tahu ini bisa dibaca enggak, mudah-mudahan bisa. Oh, tapi sepertinya ini nanti saya balas lewat email saja karena kurang jelas.